Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Seperti biasa, perenungan kita hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-31, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Doa saya juga adalah bahwa kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pesan ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel ketika ia berumur 120 tahun dan akan meninggal dunia sebelum sempat memasuki tanah Kanaan sesuai ketetapan Allah. Yosua yang harus memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka, menyertai mereka, dan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak boleh takut atau patah hati siapapun yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin mereka. Kita yang juga adalah umat perjanjian, bukankah saat ini kita juga bersama-sama sedang berada dalam perjalanan? Hidup kita adalah seumpama perjalanan menuju sebuah tempat yang kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Dalam perjalanan ini kita menghadapi berbagai ancaman, berbagai tantangan, berbagai hambatan, berbagai gangguan, dengan segala persoalan, sakit penyakit, dan semua hal yang mengancam kehidupan kita. Dalam semua itu, Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa sampai kita tiba di negeri baka, dan akhirnya nanti kita semua akan berdomisili di kota Yerusalem yang baru, di mana tidak akan ada lagi iblis, di mana tidak akan ada lagi sakit penyakit, di mana tidak akan ada lagi yang namanya air mata. Apa yang telah kita alami di dunia ini tidak akan pernah kita alami di sana. Perjuangan-perjuangan yang kita alami di dunia ini tidak akan kita alami lagi di sana. Asal saja kita seperti bangsa Israel, tidak boleh takut, tidak boleh gentar, dan percaya Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu nyata, amin. Penyertaan Tuhan itu nyata oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan, yang tinggal di dalam kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ada 28 atau ada 29 atau ada 30, 31 hari selama 1 bulan kita melewatinya. Dan kita percaya hari-hari kita akan penuh dengan kemenangan karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan Roh Kudusnya akan memampukan kita. Amin. Urusan kita adalah tetaplah tekun melakukan segala perintah Kristus. Dengan kuasa dan dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan menang sampai pada tujuan akhir kita, Yerusalem baru, tanah perjanjian, kota perjanjian yang dijanjikannya kepada kita sebagai orang-orang Israel secara rohani, bangsa Israel rohani yang ditebusnya dengan darahnya sendiri. Karena itu,
Tetaplah semangat dalam menjalani hari-harimu. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, tetaplah percaya Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati iman kita untuk tetap berjalan, menghadapi setiap situasi yang kita hadapi, dan tetap percaya Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya atas hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan jadilah itu atas hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.